Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Farus Putra dari kelas DP 4401B dengan nomor NIM 16022200076. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal kreativitas mahasiswa yang saya buat dengan teman saya, Alif Mahmudin, yang berjudul Ide Pembuatan PLTA di Daerah Minim Listrik. Latar belakang mengapa saya dan teman saya mengangkat topik ini, dikarenakan di Indonesia masih banyak sekali daerah yang masih minim listrik, ataupun juga belum teraliri listrik sama sekali. Nah, kelak dengan teralirnya listrik di daerah-daerah tersebut, selain kita memberikan akses mereka kepada listrik, kita juga akan membantu mereka dalam aspek perekonomian dan kegiatan sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih kita akan mencoba mengalirkan listrik ke daerah-daerah tersebut? Kami akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu sumber daya air seperti sungai, air terjun, atau yang lain, di mana kami akan membuat sebuah pembangkit listrik sederhana menggunakan kincir air. Apa sih PLTA itu? PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air itu merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Nah, kita menggunakan kincir air untuk membantu mendapatkan energi yang dibutuhkan. Selain mendapatkan energi kinetik dan potensial, kincir air ini juga akan membantu dalam pendistribusian air di daerah tersebut. Nah, sekarang cara kerja PLTA kincir air sebagai kincir air itu sebagai berikut. Nah, pertama, aliran air menjadi sumber energi. Aliran air dari sungai, air terjun maupun waduk menjadi sumber energi pembangkit listrik yang menggerakkan turbin. Nah, perubahan ini terjadi karena energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, kembali ke tadi, jadi air ini akan mendorong kincir air ini untuk berputar. Dan pada saat berputar itu, gerakan kincir air ini akan menghasilkan energi potensial dan kinetik yang akan diubah menjadi energi listrik. Nah, yang kedua, gerakan kincir air pada turbin kemudian akan mengaktifkan dinamo atau generator yang mulai membangkitkan listrik, seperti yang saya bilang tadi. Nah, selanjutnya, kecepatan turbin. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran air, semakin cepat turbin berputar, sehingga energi listrik yang dihasilkan pun menjadi lebih besar. Nah, yang terakhir, perubahan energi gerak ke listrik yang disalurkan ke rumah melalui proses transmisi. Berikutnya, sekarang kita ke masalah pelaksanaan prosesnya. Yang mana yang pertama-tama kami akan lakukan adalah peninjauan lokasi, yang dimana kami akan memilih lokasi di mana kami akan memilih sestrategis mungkin dan mengumpulkan data sespesifik mungkin untuk pembuatan PLTA. Lalu yang kedua, kami akan mencari posisi SDA yang berpotensi sebagai sumber PLTA. Sebagai sumber PLTA, kami akan mencari SDA yang paling berpotensi yang dapat digunakan sebagai sumber energi dari PLTA. Lalu yang terakhir, mengukur dan memperkirakan seberapa banyak sih material yang dibutuhkan agar pada proses pembangunan dapat dikerjakan dengan mudah. Lalu untuk masalah biaya, setelah itu kita akan membahas rincian biaya. Perkiraannya sebagai berikut. Penggerakan mula ada 1 juta, speed reducer ada 1,5, generator 3,5, dan bahan pembuatan kincir angin itu 500.000 dan instalasinya 500.000. Itu hanya perkiraan kami, dan sehingga total pengeluaran akan dibutuhkan 7 juta. Lalu selanjutnya, setelah itu
Yang terakhir, berikut adalah jadwal kegiatan kami. Kami memperkirakan lamanya survei. Lamanya survei adalah 3 minggu, lalu pengumpulan data 2 minggu, lalu pengukuran material 2 minggu, proses pembuatan 4 minggu, dan uji coba 1 minggu. Dan perkiraan lama pengerjaannya adalah kurang lebih 3 bulan. Ya. Berikut yang bisa saya sampaikan dari proposal kreatif mahasiswa kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.